Bab 781 Pendaftaran. Di dalam halaman merah Dux Palace, kamu mengatakan bahwa satu nafas dari pemuda itu berhasil membuat tanda-tanda kehidupan muncul di Cloud Silkworm Saint Butterfly? Duke Nanfeng tercengang ketika mendengar penjelasan dari keduanya. Jika itu hanya Putri Yuking saja, dia mungkin curiga dan berpikir bahwa itu dibesar-besarkan, tetapi Pangeran ke-8 telah melihatnya juga, dan dia bukanlah seseorang yang bisa berbohong. Yuking, mengapa kamu tidak membuat orang yang begitu berbakat tetap tinggal dan biarkan aku melihatnya? Duke Nanfeng menghukum. Menjadi salah satu dari 10.000 ras kuno, Cloud Silkworm Saint Butterfly tidur sangat nyenyak, dan bahkan Beastamer tingkat Grandmaster tidak dapat melakukan apapun. Dia kemudian bersiap mengirim orang untuk mengundang Zhao Feng kembali. Ayah, tunggu. Zhao Feng berkata bahwa dia akan kembali untuk mempersiapkan dan ini hanya ujian. Kita tidak boleh mengganggunya. Putri Yuking dengan cepat menghentikannya. Itu benar. Duke Nanfeng menganggukkan kepalanya, lalu bertanya pada Putri Yuking dan Pangeran ke-8 tentang Zhao Feng. Oh, 10.000 klan suci? Petik 2. Duke Nanfeng segera mengirim ahli ke 10.000 klan suci untuk melindungi Zhao Feng secara rahasia. Zhao Feng sekarang terkait dengan apakah Cloud Silkworm Saint Butterfly bisa bangun atau tidak, jadi tidak ada yang bisa terjadi padanya. Jika Cloud Silkworm Saint Butterfly berhasil terbangun, saya memiliki kesempatan untuk kembali ke divisi suci dan menjadi seseorang yang dapat menggerakkan dinasti Tuan. Duke Nanfeng bergumam di dalam hatinya, dan niat bertempur mulai membakar di kedalaman matanya. Meskipun Cloud Silkworm Saint Butterfly bukanlah serangga yang sepenuhnya berorientasi pada serangan, hanya sejumlah kecil orang yang tahu nilai sebenarnya. Di tempat lain, Zhao Feng kembali ke 10.000 klan suci di Burung Yinming. Ketika saya membangunkan Cloud Silkworm Saint Butterfly lain kali, saya akan bisa mendapatkan beberapa sumber soldao dari Dux Palace, pikir Zhao Feng. Jika dia mencoba yang terbaik, bukan tidak mungkin baginya untuk segera membangunkan Cloud Silkworm Saint Butterfly, tapi itu akan membuatnya lelah. Dia ingin menyelesaikannya selama beberapa kunjungan. Pertama, dia tidak ingin membuatnya tampak seperti kebangkitan itu sederhana, dan kedua, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Tentu saja, Zhao Feng tidak bisa menariknya terlalu lama karena hanya ada sekitar 80 hari tersisa sampai dimensi ilusi ilahi terbuka. Oleh karena itu, Zhao Feng perlu membangunkan Cloud Silkworm Saint Butterfly dalam waktu 3 bulan. Persiapan yang dia sebutkan adalah kultivasi. Belakangan hari itu, Zhao Feng memasuki pengasingan. Selama beberapa hari terakhir melakukan misi, menjual hewan peliharaan spiritual, dan menghancurkan keluarga Yin, dia telah memperoleh cukup banyak sumber daya, dan dia tidak memerlukan lebih banyak lagi untuk sementara waktu. Zhao Feng berkata ketika bahan elemen air dari semua jenis dan bentuk muncul. Dia juga mengeluarkan banyak bahan penguat tubuh. Jumlah di sini cukup untuk membuat mata Origin Core Realms menjadi merah. Untuk meningkatkan laju kultivasinya, dia perlu mengandalkan sumber daya. 5 teknik elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas keduanya sangat tinggi, sulit untuk mendapatkan keterampilan serupa bahkan dalam pasukan bintang 4. Selain itu, karena dia baru saja pulih, Zhao Feng tidak khawatir yayasannya tidak stabil. Selanjutnya, Secret Lightning Body dan Wind Lightning Technique saling memuji, membuat fondasinya semakin kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari selusin hari berlalu. 5 teknik petir angin elemen Zhao Feng mencapai puncak tingkat keempat, dan sumber jiwa sejatinya berbentuk kilat cair dan air yang berkilauan dengan indah. Water of Wind Lightning-nya sekarang telah sepenuhnya terbentuk. Water of Wind Lightning meningkatkan kecepatan dan kerusakan Wind Lightning-nya, dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Selanjutnya, Water of Wind Lightning sangat berguna saat membersihkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Menggunakan Water of Wind Lightning sebagai lapisan pertama dari 5 elemental Wind Lightning bukanlah pilihan yang buruk. Zhao Feng merasa puas. Zhao Feng membentangkan telapak tangannya, dan cairan biru es muncul. Tombak Kekaisaran Es. Bola cairan berubah menjadi bentuk tombak, lalu berubah menjadi baju besi di tubuh Zhao Feng. Baju besi itu beriak, itu bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Kali ini, karena dia memiliki Water of Wind Lightning, dia bisa memanfaatkan Ice Imperial Spear dengan lebih mahir. Mata spiritual dewa mengubah tubuhnya dan memberinya garis keturunan air. Sekarang dia bisa menggunakan tombak Kekaisaran Es sesuka hatinya, kekuatan Zhao Feng meningkat secara dramatis.
Beberapa hari kemudian, petir angin air Zhao Feng mengelilingi tubuhnya dan menciptakan suara keras. Pada saat tertentu, cahaya metalik berwarna biru keperakan berkilauan di sekeliling tubuhnya, seolah-olah dia adalah patung es perak. Kekuatan-kekuatan tubuh yang tak terlihat melonjak dari Zhao Feng. Ruangan tempat Zhao Feng berada diguncang, dan gelombang kejut saja hampir menghancurkan seluruh rumah. Ini adalah Zhao Feng dengan sengaja tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Materi setiap bata di dunia budidaya tidak sederhana. Misalnya, ruangan tempat Zhao Feng berada bisa menahan beberapa serangan dari alam roh sejati normal dan tidak dihancurkan. Tingkat keempat dari tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng menghela napas panjang. Dia merasa bahwa setiap jengkal tubuhnya mengandung kekuatan seekor banteng. Zhao Feng menggunakan senjata kelas bumi yang tidak lengkap dan mengirisnya di lengannya, tetapi percikan api terbang kemana-mana alih-alih darah. Pertahanan yang kuat. Zhao Feng merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dan dia merasa percaya diri. Dia sekarang bisa melawan Origin Core Realm Sovereigns hanya dengan tubuhnya saja. Setelah mencapai tingkat keempat dari tubuh petir suci, Zhao Feng mengkonsolidasikan yayasannya sebelum mengembangkan teknik petir angin 5 elemen. Karena niatnya kuat, lebih mudah baginya untuk mengembangkan teknik 5 elemen angin petir. Namun, Inten tidak melakukan banyak hal untuk memperkuat tubuh. Pada hari ini, di aula keluarga Luo, lebih dari selusin anggota eselon atas keluarga Luo berkumpul bersama. HMPH, setelah kami menggunakan rencana ini, sumber daya dari tambang keluarga Zhao tidak akan dijual, dan mereka akan mengalami defisit dalam waktu setengah tahun. Petik 2. Hahaha, dengan bantuan 3 bandit terbang awan, keluarga Zhao tidak akan dapat benar-benar mengontrol area Yunling. Mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk beristirahat. Petik 2. Kepala keluarga Luo dan beberapa tetua tersenyum mematikan. Meskipun mereka tidak dapat menyerang keluarga Zhao secara langsung, mereka dapat menggunakan gerakan di bawah meja untuk membuat kekacauan dan menghancurkan mereka dari dalam. Tanpa menggunakan prajurit atau menumpahkan darah, namun tetap bisa menang. Benar bahwa semakin tua, semakin bijak mereka. Luo Zun memiliki senyum cerah saat dia duduk di samping ayahnya. Tepat pada saat ini, kekuatan luar biasa dari raja yang mencapai surga dan bumi turun di aula keluarga Luo. Void God Realm King, tubuh anggota eselon atas menjadi berat. Pangeran ke-8, Luo Zun terkejut saat dia melihat laki-laki berjubah naga itu. Luo Zun, ekspresi pangeran ke-8 sangat serius. Anda pasti tidak bisa menyerang keluarga Zhao atau bahkan menyinggung Zhao Feng sekarang atau keluarga Luo akan terbunuh. Apa? Mendengar itu, kekacauan terjadi di aula. Jika ini dikatakan oleh orang lain, mereka akan terkekeh. Tapi ini adalah pangeran ke-8 dari dinasti Gan Lord Agung. Beberapa saat kemudian, di dalam aula rahasia keluarga Luo, pangeran ke-8, Luo Zun, dan kepala keluarga Luo berkumpul bersama untuk berbicara secara pribadi. Duke Nanfeng memuji Zhao Feng itu, bahkan Putri Yuking menyukainya. Petik 2. Luo Zun sedikit linglung, sementara kepala keluarga Luo bermandikan keringat dingin. Duke Nanfeng adalah penguasa zona pulau besar dan kerabat kekaisaran. Selanjutnya, Duke Nanfeng adalah kaisar tingkat puncak sendiri. Dengan tambahan pemeliharaan dinasti Tuan, kekuatannya tak terukur. Salah satu alasan utama pangeran ke-8 datang ke zona pulau besar Tianfeng adalah mencoba merekrut Duke Nanfeng dan pasukan di belakangnya. Dinasti penguasa berada pada tahap yang sangat sensitif saat ini. Menurut aturan, Kaisar Suci Gan Agung saat ini hanya memiliki waktu kurang dari 10 tahun tersisa dari 500 tahun menjadi kaisar. Kaisar Suci mendapat bantuan dari pemeliharaan seluruh dinasti Tuan, kecuali jika itu adalah keadaan khusus, seseorang tidak bisa menjadi Kaisar Suci 2 kali. Kelahiran Kaisar Suci manapun mewakili pertempuran antara kekuatan yang berbeda. Beberapa keluarga, pasukan bintang 3, dan bahkan kekuatan bintang 4 akan bergabung dalam pertarungan untuk posisi Kaisar Suci. Meskipun dia bukan favorit untuk menjadi putra mahkota, Pangeran ke-8 akan melakukannya juga. Ini adalah alasan utama dia berada di zona pulau besar Tianfeng. Dalam sekejap mata, sudah 1 bulan sejak Zhao Feng kembali dari Istana Duke. Selama sebulan terakhir ini, Zhao Feng mengasingkan diri. Kultivasinya akhirnya pulih ke alam inti asal setengah langkah, dan sudah waktunya bagi murid-murid dari 10.000 klan suci untuk mulai mendaftar untuk ujian ilusi ilahi. Ujian ilusi ilahi digunakan untuk bersaing memperebutkan tempat dimensi ilusi ilahi klan.
Menjadi kekuatan bintang 3 di masa lalunya, 10.000 klan suci jelas memiliki susunan untuk terhubung ke dimensi ilusi ilahi, tetapi hanya bisa mengirim 100 orang. Tujuan dari ujian ilusi ilahi adalah menemukan 100 untuk dikirim. Dari 100 tempat, 70 atau lebih tempat diberikan kepada generasi muda, sedangkan generasi yang lebih tua mengambil 30 tempat sisanya. Aturan untuk mendapatkan tempat berbeda untuk setiap kekuatan, tetapi semuanya lebih mementingkan generasi muda karena mereka memiliki lebih banyak potensi. Ada antrean panjang di depan aula besar dari 10.000 klan suci. Ada hampir 2.000 elit yang mendaftar. Dimensi ilusi ilahi bukanlah warisan yang memiliki batas usia, siapapun yang di bawah seorang raja dapat mendaftar. Lanjut, seorang penatua berjanggut mengambil pendaftaran. Zhao Feng naik dan mengambil token identitasnya. Zhao Feng, mata sesepuh berjanggut menjadi lebih besar saat dia melihat Zhao Feng. Nama Zhao Feng dikenal di seluruh klan, dan ada banyak cerita tentang dia. Rupanya, dia adalah seorang penjinak binatang yang dipuji oleh Duke Nanfeng sendiri. Masih ada 1 bulan tersisa sampai ujian ilusi ilahi. Zhao Feng meninggalkan klan di Yinmingbe. Zhao Feng telah menerima surat dari keluarga Zhao yang menyatakan bahwa keluarga Luo datang dan meminta maaf. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng mencapai Istana Adipati dengan Yinmingbe. Istana Duke telah menerima kabar tentang kedatangannya bahkan sebelum dia tiba. Zhao Feng, Putri Yuking berseru, dan wajahnya memerah karena gembira. Namun, suasana di luar Istana Adipati sangat khusyuk, dan pelayan serta tentara di dekatnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Seorang pria kuat berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di luar istana. Adipati Nanfeng datang untuk menyambut Zhao Feng secara pribadi. Bab 782 Duke Nanfeng. Pangeran ke-8 sedikit linglung saat dia berdiri di luar istana. Dia ada di sini untuk menemani Putri Yuking dalam menyapa Zhao Feng, tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Duke Nanfeng, pemilik istana Duke, akan berada di sini juga dengan tangan di belakang punggungnya. Duke Nanfeng memperhatikan burung Yinming yang mendekat, dan Zhao Feng merasakan tekanan dari tatapannya begitu dia tiba. Tekanan itu bisa menembus jiwanya, dan sepertinya bisa melihat melalui apapun. Duke Nanfeng, Zhao Feng sedikit terkejut saat matanya mendarat pada pria parubaya berbaju emas. Hanya ada beberapa kaisar alam dewa kekosongan di zona pulau besar Tianfeng. Duke Nanfeng adalah salah satu elit, dan orang bisa tahu hanya dengan melihat jumlah pemeliharaan yang dia miliki. Saat tatapan mereka bertemu, Zhao Feng secara kasar dapat memperkirakan kekuatan Duke Nanfeng. Duke Nanfeng jelas merupakan kaisar tingkat puncak, dan budidayanya hampir di alam cahaya mistik. Selain itu, dia juga jelas memiliki gelombang pemeliharaan yang kuat yang memancar dari tubuhnya. Zhao Feng menebak bahwa kekuatan Duke Nanfeng setidaknya sebanding dengan Kaisar Kematian, tetapi hanya dalam hal kekuatan pertempuran murni. Dalam hal menakutkan, Kaisar Kematian memiliki mata kematian dan banyak teknik terlarang, seperti kata-kata terkutuk dari kematian dan bayangan dewa kematian. Keterampilan itu sendiri bisa membuat bahkan Mystic Light Realms waspada. Generasi masa depan harus ditakuti. Sebuah cahaya melintas di mata Duke Nanfeng saat tatapannya bertemu dengan mata Zhao Feng. Pada saat yang sama, dia terkejut. Pemuda yang baru berusia 14 atau 15 tahun ini bertindak baik-baik saja meskipun dia bertemu dengan seorang Duke. Untuk apa saya berhutang kehormatan karena Duke menyambut saya secara pribadi? Zhao Feng membungkuk dengan hormat. Pada saat yang sama, Putri Yuking berjalan, ada harapan dan kekaguman di matanya. Zhao Feng, masuk dan bicara. Duke Nanfeng tersenyum. Beberapa saat kemudian, di Taman Istana Adipati, Adipati Nanfeng, Pangeran ke-8, Zhao Feng, dan Putri Yuking duduk di pavilion. Zhao Feng menyesap tehnya dan melihat pemandangan di luar, ada burung berkicau, dan itu sangat menyenangkan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi kekayaan Istana Duke. Bunga atau pohon acak apapun di sini adalah tanaman spiritual yang mahal. Beberapa bahkan punah di dunia luar. Berkultivasi di sini akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Dari sini, orang bisa melihat perlakuan seperti apa yang diterima keluarga besar dan bangsawan yang kuat. Pada awalnya, Duke Nanfeng bertanya tentang situasi keluarga Zhao Feng dan juga klannya. Satu pertanyaan seperti itu adalah, teman kecil Zhao, apakah 10.000 klan suci memperlakukanmu dengan baik? Kalimat ini menarik perhatian Pangeran ke-8.
Sepertinya Duke Nanfeng ingin merekrut Zhao Feng terlepas dari apakah dia membangunkan Cloud Silkworm Sein Butterfly atau tidak, gumam Pangeran ke-8. Zhao Feng memberikan balasan standar dan segera mengubah topik Cloud Silkworm Sein Butterfly. Ini karena Zhao Feng lebih mementingkan pemulihannya, jadi dia tidak terlalu tertarik pada otoritas atau semacamnya. Saat ini, apa yang perlu dia lakukan adalah memasuki dimensi ilusi ilahi. Baik, teman kecil Zhao adalah orang yang sangat lugas, puji Duke Nanfeng. Dia tahu bahwa Zhao Feng jujur dan tidak suka berputar-putar. Duke Nanfeng menyuruh pelayan terdekat untuk pergi, lalu mengeluarkan botol kaca transparan. Seekor ulat sutra kecil gemuk dengan kulit kristal dan sepasang sayap setengah transparan sedang tidur di dalamnya, dan itu tampak seperti sepotong batu giok. Aura kehidupan Cloud Silkworm Sein Butterfly sangat lemah dan terkadang bahkan berhenti sama sekali. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan cahaya ungu. Kucing kecil pencuri itu melompat keluar dari cincin logam kuno dan berbaring di depan botol, melihat ke dalam dengan penuh minat. Keanehan dari duo kucing dan manusia membuat mata Duke Nanfeng berbinar. Zhao Feng, ini adalah sumber daya yang Anda inginkan. Duke Nanfeng menyerahkan cincin interspesial yang diambil Zhao Feng. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah saat dia menghitung sumber daya. Ada elixir of life dan sekelompok harta Soul Dao di dalam cincin interspesial. Zhao Feng kemudian mengeluarkan cairan merah samar dari cincin logam kuno, dan itu tampak seperti semacam jus buah. Ini adalah obat yang saya buat selama sebulan terakhir, Zhao Feng menjelaskan. Duke Nanfeng terkejut. Menurut berita yang dia terima, Zhao Feng mengasingkan diri selama sebulan terakhir. Kenyataannya, Zhao Feng dengan santai membuat ini di waktu luangnya. Setelah mencapai tingkat keempat tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng bisa tinggal di alam mimpi kuno untuk sementara waktu. Cairan ini berisi embun dari pohon dan air dari sungai di alam mimpi kuno. Selain itu, setengah dari buah spiritual alam mimpi kuno dihancurkan menjadi jus. Bahan-bahan ini semuanya mengandung esensi dari alam mimpi kuno, dan mereka memiliki aura yang mirip dengan era kuno. Buah spiritual dari alam mimpi kuno hanya bisa diserap perlahan, jadi tidak banyak masalah menggunakan beberapa obat ini. Jika tubuh petir suci kun emas mencapai level lain, itu bisa meningkatkan tingkat penyerapan secara dramatis. Zhao Feng kemudian memasukkan elixir of life dan beberapa sumber daya Soul Dao berbasis cairan ke dalam jus buah. Selama proses tersebut, jus buah mengeluarkan aroma yang harum. Zhao Feng kemudian memberitahu Duke Nanfeng untuk memasukkan kupu-kupu suci ulat sutra ke dalam jus buah. Di masa lalu, setiap kali Cloud Silkworm Sein Butterfly tidur, ia akan membuka mekanisme pertahanannya secara otomatis dan menolak kekuatan luar. Namun, saat Cloud Silkworm Sein Butterfly dimasukkan ke dalam jus ini, tidak ada tanda-tanda penolakan. Gelembung udara terbentuk di dalam jus buah, dan Cloud Silkworm Sein Butterfly tampaknya sangat akrab dengan dan dekat dengan jus ini. Adegan ini tidak mengejutkan Zhao Feng. Terakhir kali, dia menghirup aura alam mimpi kuno, dan untuk mengaktifkan kembali kekuatan hidup dalam tubuh Cloud Silkworm Sein Butterfly sekarang, Zhao Feng bahkan menggunakan kekuatan jiwa garis keturunan dari mata spiritual dewa dan menggabungkannya menjadi cairan. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan mulai berkomunikasi dengan kupu-kupu ulat sutra awan. Kombinasi mata spiritual dewa Zhao Feng dan bahasa aneh kucing pencuri kecil menyebabkan sayap kupu-kupu ulat sutra awan berkibar lembut, dan tubuhnya yang gemuk juga bergerak sedikit. Tanda-tanda kehidupan menjadi lebih kuat. Duke Nanfeng mengungkapkan tampilan yang sangat gembira. Pada saat ini, bahkan garis keturunan kekaisarannya bergetar di depan garis keturunan Zhao Feng. Bahasa aneh kucing pencuri kecil itu juga sepertinya mengandung ritme yang dalam. Duke Nanfeng tidak tahu apa-apa tentang kemisteriusan kucing dan manusia ini bahkan dengan semua keahlian dan pengetahuannya. Pada saat tertentu, kekuatan jiwa garis keturunan Zhao Feng mulai melepaskan aura kesengsaraan Dewa Petir, dan tubuh dan sayap Cloud Silkworm Sein Butterfly yang gemuk sedikit bergetar saat membuka matanya. Saat membuka matanya, aura era kuno menyebabkan garis keturunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana Duke bergetar. Sungguh tatapan yang menakutkan. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Itu memang layak menjadi salah satu dari 10.000 ras kuno. Itu masih sangat lemah dan baru saja bangun namun masih sangat kuat. Untuk memastikan tidak ada permusuhan, Zhao Feng mengambil kembali kekuatan garis keturunannya.
Di sisi lain, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan berbicara dengan kupu-kupu ulat sutra awan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan sepertinya mengerti, dan permusuhan di matanya memudar. Tubuhnya kemudian mulai menyerap sari buah. Cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan berkilauan di sayap setengah transparan Cloud Silkworm Saint Butterfly, tetapi auranya menakutkan. Bahkan Pangeran ke-8, dengan kultivasi alam Dewa Kekosongan, merasakan garis keturunannya bergetar. Budidaya kupu-kupu suci ulat sutra awan ini setidaknya di tingkat Kaisar Alam Dewa Kekosongan, dan dapat mengancam penguasa suci alam cahaya mistik dengan kemampuan garis keturunannya yang unik. Mata Zhao Feng berbinar. Dia mengerti sedikit tentang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ia memiliki 3 bentuk, ulat sutra, capung, dan kupu-kupu. Kondisi ulat sutra relatif lebih lemah, tetapi bisa mengeluarkan sutra unik yang disebut Cloud Saint Silk, yang sangat kuat dan tahan terhadap api. Cloud Saint Silk ini adalah bahan terbaik untuk membuat baju besi ringan. Negara capung memiliki pertahanan yang lebih kuat, dan bahkan mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi akan kesulitan untuk menghancurkannya secara langsung. Dengan kata lain, bahkan alam cahaya mistik tidak akan bisa menghancurkannya. Negara kupu-kupu memiliki pelanggaran terkuat, itu sangat gesit, dan memancarkan serbuk sari aneh yang memiliki kekuatan misterius. Beberapa saat kemudian, Cloud Silkworm Saint Butterfly telah menyerap setengah dari jus buah dan memulihkan sebagian dari kekuatan hidupnya. Akhirnya bangun, Duke Nanfeng tidak bisa menahan kegembiraannya. Kupu-kupu ulat sutra awan memiliki kemampuan untuk mengubah takdirnya. Zhao Feng tahu bahwa, meskipun Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak berperingkat sangat tinggi di antara 10.000 ras kuno, kemampuan pendukungnya sangat kuat. Terakhir kali Cloud Silkworm Saint Butterfly muncul adalah di Dark Moon Lord Dynasty, di mana mereka berhasil membunuh binatang Mystic Light Realm, dan akhirnya memainkan peran penting dalam melakukannya. Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi iri. Selain itu, dia juga tahu bahwa serbuk sari Cloud Silkworm Saint Butterfly dapat membantu seseorang membentuk tubuh suci cahaya mistik mereka, menggabungkan jiwa dan tubuh mereka menjadi satu. Sebagai kaisar tingkat puncak, tidak akan sulit bagi Duke Nanfeng untuk menerobos ke alam cahaya mistik di masa depan. Kupu-kupu ulat sutra awan tertidur beberapa saat kemudian. Kekuatan hidup Cloud Silkworm Saint Butterfly telah dihidupkan kembali. Duke hanya perlu memberikannya beberapa life and soul harta, dan itu akan pulih ke puncaknya, kata Zhao Feng. Lain kali dia datang, kupu-kupu ulat sutra awan mungkin akan terbangun sepenuhnya. Zhao Feng, terima kasih. Selain hadiahnya, aku juga akan berhutang budi padamu. Duke Nanfeng sangat berterima kasih, dan wajahnya merah. Dia tampak sangat bersemangat, dan dia bahkan menepuk bahu Zhao Feng. Pangeran ke-8 menghela nafas dalam hatinya. Zhao Feng telah memenangkan rasa terima kasih dan pujian Duke. Berikutnya adalah hadiah dan kompensasi. Zhao Feng, jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Istana Duke, saya bersedia memberi Anda pangkat 300 tahun Markis, kata Duke Nanfeng dengan nada serius. Hati Pangeran ke-8 dan Putri melonjak. Bab 783 Anda telah berubah. Pangkat bangsawan dari dinasti Agung Gunlord adalah sebagai berikut: Adipati Agung, Adipati, Markis, Earl, dan Viscount. Gelar Markis tidak hanya mewakili status dan kekuasaan, itu juga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemeliharaan dari dinasti penguasa. Takdir memberi manfaat bagi kekayaan dan kultivasi seseorang. Lebih banyak pemeliharaan memungkinkan seseorang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menerobos, itu bisa meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang, dan itu bisa meningkatkan daya tahan seseorang. Mereka yang memiliki pemeliharaan besar juga memiliki kekayaan yang lebih besar, tetapi tentu saja, itu hanya di dalam wilayah dinasti penguasa. Oleh karena itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain untuk mendapatkan gelar Markis, tetapi pada saat ini, impian miliaran orang tepat di depan Zhao Feng. Ini adalah gelar Markis. Kejutan tertulis di seluruh wajah Pangeran ke-8 dan Putri Yuking. Bahkan sebagai seorang duke dan seorang kekaisaran, Duke Nanfeng hanya memiliki kekuatan untuk memberikan satu gelar Markis setiap 300 tahun. Markise harus pergi ke ibu kota kekaisaran untuk dilantik secara pribadi oleh Kaisar Suci. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya mendapatkan gelar Markis. Selama beberapa tahun terakhir, dinasti penguasa bulan ke-8 terus-menerus menyerang dinasti Agung Gunlord dan melemahkan pemeliharaannya, dan ada sejumlah tempat terbatas untuk bangsawan.
Jika Zhao Feng menjadi seorang markis, dia akan menjadi orang terkuat di daerah selain Duke Nanfeng. Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan keluarga Luo. Bersamaan dengan mendapatkan gelar markis, seseorang akan mendapatkan wilayah juga. Terima kasih atas niat baik Anda, Zhao Feng berbicara setelah berpikir sejenak. Namun, saya ingin fokus pada kultivasi, dan saya tidak akan tinggal di zona pulau besar Tianfeng terlalu lama. Oleh karena itu, saya tidak bisa bergabung dengan Istana Duke. Petik 2. Bukannya Zhao Feng tidak terpengaruh oleh keuntungan menjadi seorang markis, tapi itu ada harganya. Misalnya, Zhao Feng tidak ingin memihak Duke Nanfeng begitu cepat. Dia akan pergi ke zona benua setelah pulih ke alam Void God untuk bertemu dengan Duan Muqing dan Zhao Yufei. Dan sebagai salah satu dari 8 keluarga super terbesar di dinasti penguasa, keluarga Duan Mu mungkin tidak berada di pihak Duke Nanfeng. Aku tidak akan memaksamu membuat keputusan. Tidak akan ada kompensasi yang kurang, dan aku masih berhutang budi padamu, Duke Nanfeng berkata sedikit menyesal. Dia tidak terlalu mementingkan Zhao Feng hanya karena kemampuannya menjinakkan binatang buas, dia juga melihat potensi besar dalam tubuh Zhao Feng. Pangeran ke-8 dan Putri Yuqing tidak percaya ketika Zhao Feng menolak gelar markis. Zhao Feng, kamu benar-benar menolak ayahku? Putri Yuqing tampak marah. Duke Nanfeng menawarkan Zhao Feng gelar markis membuat Putri Yuqing terkejut dan bahagia, tetapi Zhao Feng menolak. Zhao Feng ini tidak sederhana. Pangeran ke-8 merasa bahwa pemuda ini tertutup kabut, dan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Setelah semua orang tenang, suasana menjadi menyenangkan kembali. Kemudian pada hari itu, Duke memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Zhao Feng, dan dia harus tinggal karena undangan Duke dan Putri Yuqing. Beberapa bangsawan terdekat zona pulau besar Tianfeng juga diundang. Lokasinya adalah Taman Istana Duke. Karena semakin banyak orang datang, suasana mulai menjadi gaduh, dan Zhao Feng membiarkan dirinya sedikit rileks. Malam segera tiba, dan suara nyanyian dan tarian bisa terdengar. Putri Yuqing berdiri di samping Zhao Feng dan memperkenalkan teman-temannya, tetapi dia tidak tertarik. Zhao Feng, suara laki-laki yang dominan terdengar pada titik waktu tertentu. Zhao Feng menoleh dan melihat orang yang dikenalnya. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Luo juga akan diundang. Luo Zun, kepala keluarga Luo, dan Grand Elder dari keluarga Luo Void God Realm King semuanya hadir. Perjamuan ini berbeda dari biasanya. Beberapa orang akan mencoba masuk meskipun mereka tidak menerima undangan. Bagaimanapun, perjamuan ini diadakan oleh penguasa zona pulau besar Tianfeng. Sebagai salah satu dari 3 keluarga teratas di zona pulau besar Tianfeng, hubungan keluarga Luo dengan Istana Duke tidak buruk, dan Luo Zun adalah jenius nomor 1 di zona pulau besar Tianfeng. Kakak Luo, apa yang bisa saya bantu? Zhao Feng tersenyum dan memeriksa orang-orang dari keluarga Luo. Kepala keluarga Luo meremas senyum dan tidak memiliki ketegasan seperti biasanya. Ekspresi Luo Zun dipaksakan. Mereka jelas tahu bahwa protagonis dari perjamuan ini adalah Zhao Feng. Siapa yang berani menyinggung Zhao Feng atau keluarga Yunling Zhao setelah ini? Zhao Feng, adik perempuanku ingin bertemu denganmu, kata Luo Zun tanpa ekspresi. Dia merasa lebih tidak mau dan kalah dari sebelumnya. Meskipun Zhao Feng mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, Zhao Feng kurang dari setengah usianya. Perasaan ini hanya di bawah perasaan dikalahkan oleh Xin Wuheng di depan umum. Adik perempuan, Luo Suyer, ekspresi Zhao Feng berubah sedikit saat matanya mengamati sekeliling. Luo Suyer berbakat, dan kecantikannya dikenal di seluruh zona pulau besar Tianfeng. Mata Putri Yuqing tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat ketika dia mendengar nama Luo Suyer, dan alisnya sedikit berkerut. Istana Duke jelas mencari informasi tentang Zhao Feng. Putri Yuqing tahu bahwa Luo Suyer adalah tunangan Zhao Feng dan Pangeran ke-8 menyukainya. HMPH, mari kita lihat seberapa tampan Luo Suyer ini. Putri Yuqing mendengus. Suyer hanya ingin bertemu Zhao Feng secara pribadi. Luo Zun relatif menghormati Putri Yuqing. Putri Yuqing, aku akan pergi sebentar. Zhao Feng tersenyum pada Putri Yuqing dan kemudian pergi bersama Luo Zun, meninggalkan Putri Yuqing dengan ekspresi tidak senang. Adik Yuqing, aku sangat berharap kamu bisa mencuri Zhao Feng ini. Itu akan menjadi kemenangan bagi kita berdua, nada mengejek terdengar dari belakang. Pemilik suara itu adalah Pangeran ke-8. Mencuri? Siapa bilang aku menyukainya? Aku hanya... Wajah Putri Yuqing menjadi merah. Oh, seperti dia. Saya tidak mengatakan itu.
Pangeran ke-8 memiliki ekspresi ceria saat dia melihat Zhao Feng pergi, tetapi dia tidak setenang yang terlihat. Dalam situasi saat ini, jika Zhao Feng benar-benar menginginkan Luo Suyer, Pangeran ke-8 mungkin bukan tandingannya. Apakah pantas menyinggung perasaan Zhao Feng bagi seorang wanita? Pikir Pangeran ke-8. Pada saat ini, dia tidak lagi mengukur Zhao Feng dengan standar normal. Pangeran ke-8 merasa bahwa Zhao Feng ini mungkin mirip dengan Xin Wuheng, tak terukur. Setelah membangkitkan Cloud Silkworm Sein Butterfly, dia telah mengubah takdir Duke Nanfeng ke tingkat tertentu, yang bahkan mungkin menyebabkan beberapa perubahan pada seluruh dinasti penguasa. Pemuda ini bahkan belum memasuki zona benua dan dia sudah menjatuhkan batu ke danau dan menciptakan riak. Di tempat lain, Zhao Feng memasuki hutan yang relatif jauh di dalam istana Duke. Suyer menunggumu di dalam, kata Luo Zun tanpa ekspresi sebelum berjaga di luar. Bahkan orang-orang dari istana Duke menghormatinya karena dia adalah jenius nomor 1 dari zona pulau besar Tianfeng. Sosok menawan dengan rambut panjang muncul saat Zhao Feng memasuki hutan. Itu adalah seorang gadis yang rambutnya mencapai pinggangnya, dia mengenakan gaun hijau dan sepertinya sedang berpikir. Mata dan kulitnya lembut seperti embun setelah hujan pagi. Zhao Feng menghela napas. Hampir semua pria yang melihatnya pasti ingin melindungi dan mencintainya. Dia menduduki peringkat setidaknya dalam 5 wanita cantik teratas yang pernah dia lihat. Pesonanya tidak jauh lebih lemah dari Liu Qinxin. Zhao Feng, apakah kamu ingat? Ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Sepasang mata jernih Luo Suyer mendarat di Zhao Feng dan cahaya mimpi muncul di dalamnya. Pemandangan hujan ringan yang jatuh dari langit muncul di benak Zhao Feng. Pada hari itu, wajah Zhao Feng menjadi merah ketika dia melihat penampilan Luo Suyer, dan dia hanya bisa gagap. Luo Suyer tersenyum dan sedikit malu, tetapi pada saat itu, Zhao Feng baru berusia 13 tahun, dan dia agak gugup, jadi dia tidak menyadari bahwa itu semua sengaja direncanakan oleh Luo Suyer. Luo Suyer berbakat dan cantik, dan dia tidak ingin pernikahannya diputuskan oleh orang lain. Dia memiliki kesan yang baik ketika dia melihat Zhao Feng untuk pertama kalinya, dan dia setuju untuk menikah. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng mengingat detailnya dan memahami lebih banyak lagi. Zhao Feng yang asli tampan, dan kejujuran serta kemurniannya menggerakkan Luo Suyer. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menulis surat penolakan pertunangan suatu hari nanti. Apakah ini karena harga diri Anda? Atau apakah kamu hancur di depan kekuatan Pangeran ke-8? Mata Luo Sui menjadi sedikit merah. Zhao Feng tetap tanpa emosi dan berjalan beberapa langkah dengan tangan di belakang punggung, seolah mengagumi Luo Suyer. Kamu telah berubah. Luo Suyer menangis setelah melihat Zhao Feng beberapa saat. Pada saat ini, mata Zhao Feng tidak mengandung satupun cinta dari sebelumnya. Dia curiga bahwa dia mungkin bukan orang yang sama. Nona Luo, maafkan aku, tapi Zhao Feng yang dulu menyukaimu sudah pergi. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di Flooding Lake City. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang pernah dipedulikan oleh Zhao Feng yang asli, jadi Zhao Feng tidak ingin ikut campur dengannya. Hubungan antara Zhao Feng dan Liu Qinxin berbeda. Berpikir kembali ke masa itu, meskipun dia dipaksa menikah, dia akhirnya tinggal di Flooding Lake City selama setengah tahun setelah dikejar ke negeri asing, dan sebuah ikatan telah diikat dalam waktu setengah tahun itu. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng berbalik dan perlahan keluar dari hutan. Zhao Feng, Anda harus memberi saya alasan setidaknya. Luo Suyer terisak dan berkata. Alasan? Anda mungkin akan segera tahu di masa depan. Petik 2. Zhao Feng pergi tanpa melihat ke belakang sekalipun. Luo Suyer sepertinya melihat sosok dengan rambut ungu pergi. Pada saat ini, Zhao Feng tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi identitas Zhao Feng akan segera diketahui publik. Bab 784 Persaingan. Zhao Feng dan Zhao Feng yang asli jelas bukan orang yang sama, dan mereka memiliki pikiran yang sangat berbeda. Dia tidak ingin terlibat dalam emosi dan bisnis tubuh aslinya, tidak peduli betapa cantiknya Luo Suyer. Zhao Feng mulai memikirkan tentang keinginan Zhao Feng sebelumnya setelah pergi. Dia telah menyelesaikan keinginan untuk mengambil alih wilayah Yunling dan menghidupkan kembali keluarga, dan dia telah menyembuhkan luka kakek Zhao. Menjadi murid seorang raja, menjadi terkenal di 10.000 klan suci dan zona pulau besar Tianfeng. Petik 2. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng.
Menjadi terkenal juga hampir lengkap, itu akan dilakukan dengan perjamuan ini dan ujian ilusi ilahi. Adapun menjadi murid seorang raja, Zhao Feng akan bisa menjadi raja sendiri segera setelah memulihkan kultivasinya, yang melebihi imajinasi Zhao Feng yang asli. Selain menikahi Luo Suyer, semuanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Lagi pula, ketika dia mengambil alih tubuh ini sejak awal, Zhao Feng yang asli telah meninggal, dan dia tidak akan memenuhi keinginannya sama sekali. Lampu-lampu di Dux Palace dinyalakan, dan musik menyebar ke seluruh area. Zhao Feng, tanpa diragukan lagi, adalah protagonis dari perjamuan malam ini. Semua bangsawan di sekitar zona pulau besar Tianfeng bertemu penjinak binatang jenius ini, dan bahkan ada 2 raja dari 10.000 klan suci yang hadir, yang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Duke Nanfeng. Zhao Feng diundang oleh dan diberi hadiah dari banyak orang yang memiliki kekuasaan di sekitar zona pulau besar Tianfeng, tetapi untungnya, Putri Yuking membantu Zhao Feng mengurangi tekanan. Putri favorit Adipati Nanfeng sangat dekat dengan Zhao Feng, dan pemandangan ini jelas jatuh ke mata Duke Nanfeng dan orang-orang dari keluarga Luo. Tidak sulit untuk melihat bahwa Putri Yuking mengagumi dan memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng. Duke Nanfeng melihat ini dan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan menentangnya jika Putri Yuking bisa berkumpul dengan Zhao Feng. Mereka dari keluarga Luo memiliki ekspresi khawatir. Jika Zhao Feng menulis surat penolakan pertunangan dan kemudian menjadi menantu Duke Nanfeng, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Luo, tetapi untungnya bagi mereka, apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Zhao Feng tampaknya tidak terlalu tertarik pada Putri Yuking, dan dia merasa agak tidak berdaya saat yang terakhir membawanya berkeliling. Di tempat lain dalam perjamuan, Luo Zun dan Pangeran ke-8, yang biasanya merupakan 2 pemuda yang sangat luar biasa, berdiri di sudut. Zhao Feng itu menolak Luo Suyer dan juga tidak tertarik pada Putri Yuking. Apa yang dia pikirkan? Tatapan Pangeran ke-8 mendarat di Zhao Feng. Zhao Feng menjadi semakin misterius. Bahkan Pangeran ke-8 tertarik oleh kecantikan Luo Suyer, dan status Putri Yuking adalah sesuatu yang diimpikan oleh pria yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Zhao Feng menyerahkan kedua dewi ini. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sangatlah menjijikkan dan menjijikkan. Pangeran ke-8 tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah Pangeran ke-8 yang mulia dari dinasti Gunlord yang agung kalah dari pemuda dari keluarga kecil seperti itu? Perjamuan berakhir sangat larut. Zhao Feng berterima kasih pada Duke Nanfeng dan pergi. Duke Nanfeng tidak membuat Zhao Feng tinggal lebih lama lagi. Dia hanya memberi Zhao Feng kompensasi dan membiarkannya pergi. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan istana Adipati dengan mengendarai burung Yinming. Dia mulai mengatur kompensasi dari Duke Nanfeng dalam perjalanan pulang. Sumber daya Sol Dao yang dibutuhkan Zhao Feng disertakan dalam kompensasi, dan itu sangat berharga. Selain itu, Duke Nanfeng juga memberinya beberapa batu kristal primal. Itu bukan batu kristal primal normal, mereka kelas puncak. Perbedaan antara batu kristal primal bermutu tinggi dan bermutu tinggi sangat besar. Satu batu kristal primal bermutu tinggi bernilai 100 batu kristal primal mutu menengah atau 10.000 batu kristal primal bermutu rendah, tetapi satu batu kristal primal bermutu tinggi bernilai 1 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Dari sini, orang bisa melihat betapa langka batu kristal primal tingkat puncak. Saat itu, Zhao Feng menggunakan banyak batu kristal primal tingkat puncak untuk melewati arai teleportasi zona spiritual untuk melakukan perjalanan dari Tanah Suci Impian Terapung ke Benua Bunga Biru dan kemudian dari Benua Bunga Biru ke Laut Nanlin. Zhao Feng telah menghabiskan 95% kekayaannya untuk melakukan ini, dan dia bahkan meminjam dari Kaisar Zimu. Setelah mengambil alih tubuh ini, Zhao Feng hampir tidak memiliki batu kristal primal kelas puncak yang tersisa, tetapi sekarang, Duke Nanfeng memberinya hampir 100 batu kristal primal kelas puncak, yang bernilai hampir 100 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Tentu saja, dibandingkan dengan itu, bantuan Duke Nanfeng berutang pada Zhao Feng mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi. Jumlah sumber daya ini cukup bagi saya untuk mengolahnya ke alam Dewa Kekosongan, tetapi sumber daya yang saya butuhkan setelahnya akan jauh lebih besar. Tujuan Zhao Feng ditetapkan sangat tinggi. Dia tidak berkultivasi ulang hanya untuk menjadi seorang raja, dia membidik lebih tinggi dan lebih jauh. Oleh karena itu, dia harus menangkap kesempatan sekali dalam 1 abad ini untuk memasuki dimensi ilusi ilahi.
Menurut apa yang dia ketahui, banyak sumber daya langka dan punah berada di dimensi ilusi ilahi. Misalnya, batu kristal primal dewa legendaris yang bahkan lebih langka dari batu kristal primal kelas puncak. Batu kristal primal dewa tidak dapat dibuat secara artifisial di semesta penggemar saat ini, jadi mereka biasanya berasal dari reruntuhan kuno seperti dimensi ilusi ilahi. Batu kristal primal dewa adalah inti dari zona teleportasi Arai, dan mereka dapat membantu orang-orang di alam cahaya mistik dan bahkan demigod. Untuk Zhao Feng saat ini, batu kristal primal kelas puncak sudah cukup baik. Zhao Feng masuk pengasingan sekali lagi ketika dia kembali ke klan. Aku akan kembali ke Dux Palace sebulan kemudian, dan Cloud Silkworm Saint Butterfly akan benar-benar bangun saat itu. Zhao Feng mengkonfirmasi waktu sebelum dia memasuki pengasingan. Di dalam ruangan, lapisan cahaya metalik perak biru bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng seolah-olah dia adalah patung es perak. Petir air angin mengelilingi tubuh Zhao Feng dan menghaluskan daging, organ, dan tulangnya. Sejak tubuh petir suci kun emas mencapai tingkat keempat, kekuatan fisik Zhao Feng telah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia bisa menghancurkan alam inti asal normal dengan kekuatan fisiknya sendiri. Selain itu, karena dia telah melatih teknik 10.000 pikiran ilahi, Zhao Feng dapat mengembangkan dua keterampilan teratasnya secara bersamaan. Dibandingkan dengan tubuh petir suci kun emas, kemajuan Zhao Feng pada teknik 5 unsur petir angin bahkan lebih cepat karena dia memiliki dasar warisan petir angin dari kehidupan sebelumnya, serta maksud kaisar. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, dan 5 teknik petir angin elemen Zhao Feng berhasil menembus ke tingkat kelima. 5 teknik elemen angin petir dibagi menjadi 12 tingkat, 3 yang pertama adalah dasar dari Wind Lightning. Dari tingkat keempat hingga keenam, yang pertama dari 5 elemen akan dibudidayakan. Zhao Feng telah memilih Water of Wind Lightning untuk elemen pertamanya. Pada tingkat ketujuh, Zhao Feng akan melanjutkan ke petir angin elemen kedua, kayu angin petir. Dari air berasal kayu, dari kayu berasal api, dari api berasal bumi, dari bumi berasal logam, dan dari logam berasal air. Bersama-sama, mereka membentuk sirkuit yang lengkap. Tingkat ketujuh adalah Wood of Wind Lightning, tingkat kedelapan adalah Fire of Wind Lightning, tingkat ke-9 adalah Earth of Wind Lightning, dan yang ke-10 adalah Metal of Wind Lightning. Dari tingkat ke-10 dan seterusnya, 5 elemen menjadi satu. Semua itu berasal dari esensi dari 5 elemen teknik 10.000 petir. Tentu saja, kecepatan Wind Lightning Inheritance dan kekuatan Destruction-nya juga akan muncul. Namun, Zhao Feng dapat menggabungkan Intent of Destruction dan kekuatan God Tribulation Lightning ke dalam Wind Lightning-nya sebelum menyelesaikan 5 elemental Wind Lightning teknike. Kekuatan petir kesengsaraan dewa adalah yang paling dalam. Aku akan memasukkannya setelah aku memulihkan maksud kaisar, Zhao Feng merencanakan. Pada hari ini, riak air dan kilat muncul di udara di atas halaman Zhao Feng, dan auranya menyebar ke puluhan mil. Sebuah lubang hitam tampak terbentuk di udara dan menyedot di dekat surga bumi Yuan Qi. Bocah itu mencoba menerobos ke alam inti asal sudah. Kakak bela diri senior Guang dan rekan-rekannya memperhatikan apa yang terjadi di halaman Zhao Feng, dan hati beberapa murid pusat bergetar. Sudah berapa lama hanya setengah tahun telah berlalu, dan Zhao Feng sudah mencoba menerobos ke alam inti asal? Selanjutnya, aura pusaran air di udara sangat kuat, dan menyedot Yuan Qi murni dari petir dan air. Zhao Feng mencoba menerobos ke alam inti asal menarik perhatian beberapa raja juga, tetapi pusaran air menghilang setelah 2 hari. Apakah dia gagal? HMPH, Zhao Feng itu terlalu sombong. Dia bahkan belum mencapai setengah langkah alam inti asal, namun dia sudah mencoba menerobos ke alam inti asal? Petik 2. Tidak peduli seberapa berbakat dan beruntungnya seseorang, jika fondasinya tidak kuat dan kokoh, mereka tidak akan bisa menerobos. Murid-murid pusat terdekat semuanya menghela nafas. Itu akan menyakiti orang lain jika Zhao Feng bisa menerobos ke alam inti asal dengan mudah. Tepat pada saat ini, susunan pelindung di sekitar halaman Zhao Feng memudar. Dia keluar dari pengasingan. Saat ini, banyak indera spiritual dan beberapa indera ilahi memindai di udara. Apa yang sedang terjadi? Pemuda yang keluar memiliki wajah kemerahan, dia tidak pucat dan lemah seperti seseorang yang gagal menerobos. Aura Zhao Feng telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, dan dia memancarkan Yuan sejati.
Yuan sejati. Ini berarti bahwa dia telah menerobos ke alam inti asal, dan indera ilahi bahkan memperhatikan pusat inti di tubuhnya. Origin Core Realm, dia berhasil. Bagaimana ini mungkin? Dia berhasil membentuk pusat inti hanya dalam 2 hari? Petik 2. Murid-murid pusat di dekatnya tidak bisa berkata-kata, dan bahkan indera ilahi tercengang. Dengan bantuan batu kristal primal tingkat puncak, pembentukan pusat inti berjalan jauh lebih cepat daripada saat saya membentuknya di kehidupan saya sebelumnya. Zhao Feng tersenyum. Niatnya kuat, dia memiliki batu kristal primal kelas puncak, dan dia memiliki banyak bahan elemen air dan petir untuk membantunya. Oleh karena itu, dia berhasil membentuk pusat inti dengan sangat cepat. Biasanya, jika pusaran air memudar begitu cepat, itu berarti orang tersebut telah gagal. Zhao Feng kedua keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa kekuatan luar biasa berkumpul menuju Zhao Feng. Zhao Feng, apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Seorang Raja Parubaya dengan jubah putih salju muncul di udara di atas Zhao Feng. Itu adalah Guru Huang Yunhu, Raja Lu Yun. Para murid pusat terdekat berseru. Zhao Feng melukai dan mengalahkan Huang Yunhu 2 kali berbeda telah membangkitkan perhatian Raja Lu Yun. Raja Lu Yun, tunggu. Murid ini bebas memilih siapapun yang dia inginkan. Jangan paksa dia. Petik 2. 2 raja sesepuh lainnya muncul di udara. Itu Raja Petir dan Raja Liu Qiong. Mulut murid-murid di dekatnya terbuka. 3 raja muncul pada saat yang sama dan semuanya berjuang untuk Zhao Feng menjadi murid mereka. Sepertinya Zhao Feng akan menjadi murid inti setidaknya. Menguasai, senior martial brother Guang berseru sambil menatap Raja Liu Qiong. Bahkan gurunya sendiri bersaing untuk menjadikan Zhao Feng sebagai muridnya. Bab 785 Kebangkitan. Kakak bela diri senior Guang Tian hanyalah murid dalam nama Raja Liu Qiong, dan dia bahkan bukan murid inti. Dia tidak bisa menerima ini. Guru yang tak tersentuh di dalam hatinya sedang bertarung melawan 2 raja lainnya karena dia ingin menjadikan Zhao Feng sebagai murid. Berita tentang Zhao Feng selama beberapa hari terakhir telah melampaui batas yang bisa dibayangkan oleh kakak senior Guang. Rupanya, Duke Nanfeng memuji Zhao Feng dan bahkan mengadakan perjamuan untuknya. Bahkan keluarga Luo, salah satu dari 3 keluarga teratas di zona pulau besar, meminta maaf kepada keluarga Zhao. Yang lebih luar biasa, Zhao Feng menolak tawaran untuk menjadi markis, dan di atas itu, Duke Nanfeng berhutang budi kepada Zhao Feng. 3 Raja Alam Dewa Kekosongan semuanya memperebutkan Zhao Feng. Apa yang terjadi dengan Zhao Feng? Sejak dia kembali dari hutan Wuyu, senior martial brother Guang tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan dia mulai merasa curiga tentang apa yang terjadi pada Zhao Feng. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh spekulasi dan kecurigaannya? Hanya beberapa eselon atas keluarga Zhao yang tahu bahwa Zhao Feng telah mengambil alih tubuh pemilik asli, dan mereka jelas harus menjaga rahasia itu. Saya berterima kasih kepada 3 sesepuh atas penghargaan Anda, kata Zhao Feng saat dia melihat ke atas dan menatap 3 balok kekuatan luar biasa. Pada saat ini, semua murid di dekatnya menahan napas dan menunggu keputusan Zhao Feng. Untuk murid pusat, keputusan ini bisa mengubah nasib mereka. Sulit membayangkan Zhao Feng masih bisa tetap tenang. Petik 2. Tapi saya sangat menyesal. Aku sudah menjadi murid Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng seperti bom. Void God Realm Emperor. Hati para murid pusat dan 3 Raja Alam Dewa Kekosongan bergetar. Tidak heran Zhao Feng berubah begitu banyak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh keberuntungan murni. Dia menjadi murid seorang kaisar? Petik 2. Tatapan dari murid-murid terdekat dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan saat mereka melihat Zhao Feng. Tubuh senior martial brother Guang bergetar, dan dia jatuh ke tanah. Zhao Feng tidak peduli tentang status murid inti, dan dia menolak ketiga raja juga, dan alasannya membuat mereka semua merasa tidak berdaya. 10.000 klan suci dulunya adalah kekuatan bintang 3, tetapi sekarang hanya memiliki 3 kaisar alam dewa kekosongan. Jumlah kaisar di zona pulau besar Tianfeng dapat dengan mudah dihitung. 10.000 klan suci memiliki kaisar paling banyak di zona pulau besar, tetapi pada puncaknya, itu bahkan lebih kuat daripada klan suci sejati mistik, dulu memiliki banyak tuan suci. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 Raja Alam Dewa Kekosongan pergi dengan menyesal tanpa bertanya kepada Zhao Feng tentang kaisar mana yang menjadi tuannya.
Bahkan kaisar terlemah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan raja normal. Setelah mereka pergi, saudara muda bela diri Zhao? Mata para murid pusat semuanya menyala ketika mereka mencoba berbicara dengan Zhao Feng, tetapi dia hanya mencibir dan pergi ke Yinmingberg. Semakin jauh menempuh jalur kultivasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Masih ada 2 bulan tersisa sampai dimensi ilusi ilahi dibuka, dan Zhao Feng perlu bersiap. Bocah itu sangat sombong, kata beberapa murid pusat dengan tidak senang. Sai, dia memang punya hak untuk sombong. Jika saya adalah murid seorang kaisar dan dipuji oleh Duke Nanfeng, bukankah itu berarti saya bisa melakukan apa yang saya inginkan di zona pulau besar Tianfeng? Para murid menghela nafas dengan kekaguman dan iri hati. Dari kelompok itu, saudara senior bela diri Guang merasakan yang terburuk. Zhao Feng pasti merasakan sesuatu ketika saya mencoba menghadapinya. Terlepas dari amarah, keengganan, dan kecemburuan, senior martial brother Guang juga merasa takut akan masa depan. Zhao Feng menuju ke istana Adipati dengan burung Yinming. Dia pergi ke istana Duke untuk memastikan Cloud Silkworm Sein Butterfly telah terbangun sepenuhnya. Kecepatan burung Yinming sangat cepat, dan aura kematiannya lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng telah melatihnya, dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan menggunakan sumber daya Soul Dao. Zhao Feng menerima beberapa sumber Soul Dao dari Duke's Palace, tetapi itu hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah level raja. Fondasi dan kekuatan jiwa Zhao Feng tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, jadi dia hanya menggunakan beberapa sumber daya terbaik dan memberikan sisanya kepada burung Yinming. Adapun cara melatihnya secara khusus, dia menyerahkan semua itu kepada kucing kecil pencuri. Budidaya burung Yinming hendak memasuki alam inti asal agung, yang cukup untuk seekor kuda. 4 jam kemudian, Zhao Feng tiba di istana Duke, dan Duke sudah menunggu di sana. Kupu-kupu ulat sutra awan terbangun sebentar setiap beberapa hari. Duke Nanfeng mulai berbicara tentang situasi Cloud Silkworm Sein Butterfly. Zhao Feng memeriksanya dengan saksama, dan ulat sutra kecil seperti giok itu tergeletak diam-diam di dalam cairan kehidupan. Aura kehidupan yang memancar darinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan seseorang dapat mendeteksi gelombang jiwa yang samar darinya. Sudah waktunya, kata Zhao Feng, lalu mengeluarkan jus buah merah tua yang disiapkan sebelumnya. Kali ini, Zhao Feng telah bergabung di lebih banyak buah spiritual, serta daging dan darah dari hewan realem mimpi kuno. Zhao Feng menuangkan jus buah merah tua ke Cloud Silkworm Sein Butterfly. Kupu-kupu suci ulat sutra awan tampak bangun saat mengepakkan sayapnya dan mulai menyerap jus buah. Yuan Qi yang terkandung di dalam jus buah sangat cocok dengan Cloud Silkworm Sein Butterfly, dan ulat sutra itu jelas menjadi lebih kuat setelah menyerapnya. Tentu saja, sumber daya dari istana Duke juga membantu. Zhao Feng tinggal selama sehari dan memeriksanya. Kupu-kupu ulat sutra awan pulih dalam setiap aspek, termasuk jiwanya. Itu mulai bangun lebih sering dan tetap terjaga untuk waktu yang lebih lama. Selamat, Duke. Kupu-kupu ulat sutra awan telah melewati bahaya dan tidur nyenyak. Saat ini, hanya sedikit lemah. Ini akan pulih dalam 1 atau 2 tahun, Zhao Feng tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Duke Nanfeng sangat gembira. Apakah Cloud Silkworm Sein Butterfly selamat atau tidak bisa mengubah nasibnya? Junior ini masih harus kembali untuk ujian ilusi ilahi dan tidak akan bisa tinggal lebih lama. Ujian ilusi ilahi, mata Duke Nanfeng berkedip ketika dia memikirkan sesuatu, dan sebuah buku muncul di tangannya. Buku ini berisi beberapa informasi rahasia tentang dimensi ilusi ilahi. Anda dapat kembali dan memeriksanya, kata Duke Nanfeng. Mendengar itu, Zhao Feng langsung mengucapkan terima kasih dan menghafal isi buku itu. Sebagai sebuah dinasti bangsawan kuno dan besar, Kekaisaran Gan Agung tahu lebih banyak tentang dimensi ilusi ilahi daripada kekuatan bintang 2 atau bintang 3. Saat kembali ke 10.000 klan suci, Zhao Feng mulai mencerna informasi tentang dimensi ilusi ilahi. Dimensi ilusi ilahi adalah dimensi yang terlupakan, dan dinasti Agung Gan Lord mungkin bahkan belum mampu memetakan 1/10 darinya. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dimensi ilusi ilahi akan terhubung ke zona benua setiap 100 tahun sekali, dan kekuatan zona benua akan membangun susunan untuk memperkuat koneksi itu. Namun, karena dimensi ilusi ilahi terlalu besar, area spesifik dari zona benua yang terhubung dengannya berbeda setiap saat. Selain itu, peluang kematian dalam dimensi ilusi ilahi sangat tinggi, dengan mudah melampaui warisan sebagian besar klan.
Kemungkinan mati telah mencapai 50%. Zhao Feng terkejut, tetapi semua kekuatan setuju bahwa yang terbaik adalah menyingkirkan yang lemah dan mempertahankan yang kuat. Mereka yang berhasil bertahan hidup sangat dipentingkan. Buku ini juga mencatat beberapa area yang sangat berbahaya dan berbagai tempat lain di dimensi ilusi ilahi, serta beberapa tebakan dan analisis tentang dimensi tersebut. Ketika Zhao Feng kembali ke 10.000 klan suci, hanya ada 3 hari tersisa sampai ujian ilusi ilahi. Saat ini, semua orang yang ingin mendaftar telah melakukannya, dan suasananya sangat panas. Beberapa pembudidaya yang sudah lama mengasingkan diri keluar dan bersiap-siap. 10.000 klan suci hanya memiliki 100 slot untuk dikirim ke dimensi ilusi ilahi. Di antaranya, lebih dari setengahnya akan diberikan kepada generasi muda sementara 30-40% untuk generasi tua. Kali ini, generasi yang lebih tua memiliki 35 slot. Siapapun yang berusia di bawah 50 dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih muda, dan siapapun yang berusia di atas 50 tahun adalah bagian dari generasi yang lebih tua. Dibandingkan dengan generasi muda, persaingan antar generasi tua bahkan lebih ketat. Mereka yang telah mendaftar setidaknya berada di peringkat Lord sejati tahap puncak, sementara mereka yang berada di alam inti asal kecil merupakan mayoritas. Selama 3 hari terakhir ini, Zhao Feng tidak masuk pengasingan, dia hanya pergi ke alam mimpi kuno. Sekarang dia telah mencapai alam inti asal dan tubuh petir suci kun emasnya telah menembus ke tingkat keempat, dia bisa berjalan-jalan di alam mimpi kuno untuk sementara waktu. Di tengah hutan di alam mimpi kuno, ular piton dan burung melindungi buah spiritual di pohon. Segel hati gelap yang digunakan Zhao Feng masih efektif pada mereka, jadi dia memerintahkan burung itu untuk membunuh beberapa hewan dan membawa daging mereka kepadanya, yang digunakan untuk memurnikan tubuh petir suci Zhao Feng. Di kehidupan sebelumnya, dia menyadari bahwa anak demigod sangat menginginkan daging ini, seolah itu sangat membantu tubuh dan garis keturunannya. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng makan daging dari alam mimpi kuno atau menggunakannya bersama dengan obat-obatan. Itu sangat efektif, Zhao Feng bisa merasakan tubuh dan garis keturunannya menjadi lebih kuat. Setelah 5 elemen teknik petir angin menerobos ke tingkat kelima, tubuh petir suci kun emas juga berhasil mengambil sedikit langkah maju dan mencapai tahap awal dari tingkat keempat. Dari tingkat keempat dan seterusnya, setiap tingkat di tubuh petir suci kun emas dibagi menjadi beberapa tahap, awal, akhir, dan puncak. Daging dari alam mimpi kuno memainkan peran besar dalam kemajuan ini, dan Zhao Feng sedang menyimpan buah spiritual di pohon ketika dia menjadi raja. Sebelum ujian ilusi ilahi dimulai, Zhao Feng membasahi esensi darah beberapa hewan alam mimpi kuno selama 2 hari dan 2 malam saat dia makan daging. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa garis darah yang bersembunyi di dalam tubuh barunya mulai berubah, dan darahnya seperti terbakar.